A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Saksikan terus tayangan-tayangan video Kitruno Pamungkas. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain juga bisa menonton, dan akhirnya video yang ditayangkan di channel Kitruno Pamungkas ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, di dalam kita mencari rezeki, di dalam kita mencari uang, tentunya dasar yang harus kita tanamkan di dalam diri kita adalah semangat. Di sini perlu saya sampaikan untuk teman-teman bahwasanya tidak ada orang sukses itu yang tidak hemat. Orang sukses itu kalau mengeluarkan uang itu pasti ada hitung-hitungannya. Pasti ada untung ruginya. Coba teman-teman selama ini sering melihat di media sosial, ada orang yang berbagi. Kalau kita lihat ya, itu bagus, itu baik, namanya orang berbagi. Terus teman-teman coba juga perhatikan, setelah orang tersebut berbagi, apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan adalah sesuatu yang luar biasa. Contoh yang mudah kita lihat, ini sebentar lagi sudah memasuki tahun pemilu. Nah, ini di tahun 2023 ini nanti, ini akan banyak orang-orang yang berbagi. Banyak sekali nanti pejabat-pejabat turun ke pasar, turun ke kampung-kampung, ke jalan-jalan. Mereka berbagi dengan nilai nominal yang mereka sudah hitung-hitungkan. Karena kalau nanti sudah terpilih, maka yang dibagikan itu tidak seberapa, itu akan kembali. Nah, seperti itu. Jadi semua pasti dengan pemikiran yang matang atau perencanaan yang tepat. Nah, seperti halnya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang 3 zodiak yang tidak suka foya-foya, tidak boros. Di sini boleh dibilang secara ekonomi kehidupannya tetap sukses dan stabil. Jadi kayanya ini awet. Nah, kalau orang Jawa bilang sugih awet. Nah, kenapa zodiak ini boleh dibilang ekonominya stabil, kekayaannya ini awet, tahan lama? Nah, kenapa? Tentunya mereka memiliki teknik-teknik khusus, cara-cara khusus bagaimana dia mengelola keuangannya. Tentunya secara garis besar ya tidak foya-foya. Jadi membeli barang itu betul-betul yang berguna, yang bermanfaat, nggak sembarangan, seperti itu. Zodiak yang pertama adalah Capricorn. Capricorn ini sosoknya dikenal sabar. Selain itu juga dia tabah.
dan segalanya ini Capricorn ini selalu dia pikirkan secara cermat. Nah, Capricorn ini yang dipikirkan itu hanya bisnis. Yang dipikirkan hanya uang. Di dalam pikirannya ini hanya kerja dan kerja. Namun bukan sembarangan kalau di tangan Capricorn ini, tentunya pekerjaan yang ada tujuannya. Loh, pekerjaan kok nggak ada tujuan bagaimana? Teman-teman nanti coba pikirkan. Ada orang yang kerja, asal kerja saja. Dia asal dikerjain. Atau asal jadi. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Kalau kita mengerjakan pekerjaan yang asal jadi, apa yang akan kita dapat? Tentunya sesuatu yang negatif, asal jadi. Orang yang nyuruh kita kerja akhirnya tidak terpuaskan. Orang yang nyuruh kerja akhirnya dia komplain. Dan selanjutnya apa? Tidak dipercaya. Beda dengan zodiak Capricorn ini. Dia kalau bekerja itu dengan tujuan. Tujuannya apa? Tujuan pekerjaannya itu dikerjakan secara baik dan benar, tepat waktu. Setelah itu dia mendapatkan hasil kerja yang maksimal. Nah, kalau kerjanya ini maksimal, orang terpuaskan, apa yang terjadi? Nah, orang tersebut akan bercerita kepada orang lain dan orang lain. Sehingga apa? Sehingga tujuan daripada Capricorn untuk menjaga nama baik itu tersampaikan. Zodiak Capricorn ini memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Sosoknya sudah pasti, dia tidak poya-poya, dia berpikir betul. Kalau Capricorn ini bisa istilahnya mengerjakan sesuatu itu tanpa adanya biaya, dia akan kerjakan seperti itu. Kalau dia menginginkan sesuatu, itu selalu dipikirkan dulu masak-masak. Lama dia pikirkan, teknis-teknisnya, tanya sana, tanya sini, ya. Akhirnya baru dieksekusi. Biasanya Capricorn seperti itu, dipikirkan dulu secara matang-matang. Yang pasti dia selalu menjadi panutan atau aspirasi orang banyak, ya. Dan zodiak Capricorn ini jangan ditanya perihal dia bekerja selagi badannya tidak sakit, istilahnya capek pun kalau hasil uangnya itu besar, Capricorn tidak peduli. Nah, inilah makanya keistimewaan seperti ini yang menjadikan zodiak Capricorn ini ekonominya stabil, jadi kekayaannya awet gitu ya. Karena memang dia betul-betul jeli mengelola keuangan. Kalau masalah sosial, istilahnya membantu kawan, traktir kawan-kawan, itu dia tidak pelit. Tapi tentunya bukan sembarang orang yang dia ajak. Yang diajak Capricorn ini siapa ya? Orang-orang yang betul-betul membutuhkan atau tidak mampu. Kalau sama yang mampu, biasanya zodiak Capricorn ini ya tidak begitu mikir. Kebanyakan dia diam saja. Maksudnya kalau disuruh ngebosin orang-orang kaya, orang-orang sukses, ya dia nggak seperti itu. Dia selalu punya hitung-hitungan khusus. Siapa yang bisa dibantu, dia bantu. Bukan semua orang. Kalau semua orang dibantu, ya pasti bangkrut. Nah, itu ya teman-teman. Seperti kita nonton di media sosial, banyak sekali artis-artis membantu, yang dibantu siapa? Ya orang-orang yang tidak mampu. Nah, itulah makanya zodiak Capricorn ini masuk dalam kategori zodiak yang tidak suka poya-poya, tidak suka hura-hura, ekonominya stabil dan kekayaannya ini awet, ya, itu. Zodiak yang kedua adalah Pisces. Pisces ini dalam pikirannya itu tidak jauh beda seperti zodiak Capricorn tadi. Nah, Pisces ini yang dipikirkan adalah bisnis dan
uang. Sudah ada pekerjaan pun zodiak Pisces ini selalu mikir bagaimana supaya ini bisa lebih. Semuanya selalu diakali, semuanya selalu dihitung berdasarkan income atau pendapatan. Masalah manajemen keuangan, Pisces juga sangat jago. Nah, dia akan membeli barang itu yang betul-betul manfaat untuk dia. Bahkan barang yang sudah dibeli, misalnya sudah digunakan, tapi tidak lama kemudian tidak dipakai, Pisces ini tidak segan-segan untuk menjualnya. Nah, itu bagi Pisces ini adalah manajemen yang seperti ini adalah sesuatu hal yang terus dia kembangkan, terus dia pikirkan. Makanya ya wajar kalau kehidupannya ini stabil secara ekonomi, kekayaannya juga awet, tahan lama. Dan selain pikirannya ini duit serta bisnis, Pisces ini juga sosoknya dikenal mandiri. Kemandirian inilah yang memicu seseorang itu untuk terus bisa kuat. Kalau hidup kita ini tidak bergantung dengan orang, ya kan? Tidak memikirkan orang, apalagi tidak menceritakan kekayaan orang, tidak menceritakan kelemahan orang lain, maka kita bisa apa? Bisa meraih kesuksesan, bisa meraih kejayaan. Itulah yang disebut mandiri. Selain itu, segala sesuatu Pisces selalu didasari dengan semangat yang sangat kuat. Melalui semangat yang sangat kuat ini, apa yang terjadi? Nah, kalau kita terus bisa bersemangat, maka yang kita dapatkan adalah pasti sesuatu yang menghasilkan secara maksimal. Apapun itu. Nah, kalau kita lemes, kita loyo ya, tentunya tidak bisa memuaskan orang. Misalnya kita disuruh bekerja tapi kita kerjakan tidak dengan semangat, kita kerjakan dengan suka-suka kita. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi juga orang tidak terpuaskan, akhirnya yang didapatkan adalah kegagalan. Pisces selalu berpikir adalah bagaimana pendapatan atau orientasi dalam usahanya. Kalau usaha misalnya Pisces ini, katakanlah Pisces ini seorang pengusaha gitu ya. Dia selalu pikirkan dalam kurun waktu berapa lama modal yang ditanamkan itu akan kembali. Dengan hitung-hitungan yang detail, dengan hitung-hitungan yang jelimet, nah, maka di sini akan bisa apa? Mencetuskan sebuah mahakarya, mencetuskan sebuah ide yang sangat cemerlang. Ya itu ya sahabat ya. Makanya Pisces memang diakui sosoknya sangat cerdas. Makanya itu tadi. Tentunya kalau orang cerdas ini kalau membeli barang atau apa itu barang-barang yang betul-betul dia perlukan, barang-barang yang memang itu harus dibeli. Itu. Maka ya itu tadi sekali lagi Pisces ini secara ekonominya stabil, kekayaannya awet, dan dia tidak suka yang namanya poya-poya atau hura-hura. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah Leo. Nah Leo ini memang ditakdirkan zodiak yang menjadi seorang pemimpin. Namun berkat kecerdikan Leo ini, dia ini selalu tidak selalu memandang ke atas. Walaupun jadi pimpinan, Leo ini selalu adil, selalu memandang dari semua sudut. Tidak hanya melihat pimpinannya lagi, tidak. Dia selalu bisa bermanuver, bergaul dengan siapapun saja di lingkup kerjanya. Nah, jiwa kepemimpinan yang dimiliki Leo ini sangat istimewa. Nah, itu ya. Orangnya juga boleh dibilang sabar,
dan juga mandiri. Segala sesuatu bagi Leo ini harus diperhitungkan dulu matang-matang. Setelah diperhitungkan secara masak-masak, baru diambil keputusan. Nah, Leo ini bagaimana dia memikirkan kepentingan-kepentingannya? Dengan cara apa? Biasanya dicatat dulu, direnungkan, ya toh, dipelajari, baru dieksekusi, baru dijalankan segala jenis pekerjaan, istilahnya segala jenis job yang diambil oleh Leo ini. Jadi nggak sembarangan, semua dengan hitung-hitungan. Dan Leo ini orangnya sangat disiplin, ya. Pastinya dia tidak suka hura-hura, tidak suka pesta-pesta, ya. Inilah yang menjadikan hidup dia ini stabil secara ekonomi. Alah, hidup sekali aja kok, ya udah nggak apa-apa lah gitu, kita pesta-pesta. Ya, mungkin ada orang yang berpandangan atau berprinsip seperti itu. Tapi Leo tidak demikian. Dia sekedarnya, ya kalau cuma istilahnya makan bareng partner-partner bisnis, ya itu biasa. Gitu. Itu kan tetap dengan kontrol, tetap ada tujuan. Jadi segala sesuatu itu teman-teman, kalau kita mau jalankan tuh kita harus punya tujuan. Ending ceritanya nanti bagaimana gitu. Ya kalau kita makan traktir kawan tapi ini adalah partner bisnis, yaitu biasa. Itu enggak masalah. Itu juga dilakukan oleh zodiak Leo. Nah, di dalam pikiran Leo ini juga tidak beda dengan zodiak yang kita bahas sebelumnya. Pikirannya itu bisnis, uang dan uang. Dan Leo ini sepertinya tidak punya waktu kalau cuma untuk nongkrong sana nongkrong sini, tidak ada guna. Sedangkan untuk bisnis saja waktunya sudah tidak cukup. Ngapain dia gosip sana gosip sini, nongkrong nggak cukup. Paling-paling dia bisa ngobrol, bercanda itu sambil makan. Selebihnya waktunya habis untuk bicara usaha, untuk bicara bisnis. Dan Leo sosoknya dikenal tidak tanggung-tanggung. Bahkan kalau ada kesempatan, misalnya ada pekerjaan atau job yang dia ambil, ini ya, Leo ini akan mencurahkan segala tenaga yang dimilikinya. Sampai dikuras habis pun tidak masalah. Itulah Leo. Nah, inilah sahabat Ki Truno Pamungkas dimanapun Anda berada. 3 zodiak yang tidak suka hura-hura atau tidak suka poya-poya, dia seperlunya saja menjalani kehidupan ini. Ya, disinilah yang menjadikan dia secara ekonominya stabil dan kekayaannya menjadi awet. Jangan lupa yang belum subscribe, ya cepat tekan tombol subscribe, dan jangan lupa loncengnya juga ditekan. Karena insya Allah kalau tidak ada halangan, ini memang sudah terjadi selama ini, setiap hari jam 8 malam video di channel ini terupload. Jadi setiap hari ada video-video terbaru. Dan semoga yang saya sampaikan ini membawa manfaat untuk teman-teman, untuk sahabat. Dan kalau teman-teman istilahnya mau konsultasi secara pribadi, nah ini ada nomor WhatsApp saya, nanti langsung saya sendiri yang menjawab. Namun ya itu mohon maaf sekali lagi juga, itu berbayar karena memakan waktu yang cukup panjang. Nah, di dalam konsultasi itu nanti teman-teman akan mendapatkan solusi atas segala persoalan yang teman-teman hadapi. Demikian, tetaplah bersemangat, karena semangat adalah sumber dari segala-galanya. Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan video Ki Truno Pamungkas ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memotivasi teman-teman sekalian. Jangan lupa
tonton terus video selanjutnya, dan semoga kita semua menjadi orang yang berbahagia. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 kamulyaning jagat.